Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Yesus selama-lamanya. Tetap Tuhan di dalam hidupku. Engkaulah Tuhan yang membawaku ke sumber air yang teduh, ke padang gurun yang rindang. Bersamamu Tuhan ku lewati segala hal yang baik. Haleluya, ku bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atasku, atas hidup keluargaku. Engkau yang menuntunku sampai saat ini Tuhan. Ku dapat lewati segala hal dalam hidupku. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil bagimu Tuhan. Dan ku bersyukur Engkaulah Allah yang memberikan kami mujizat di dalam kehidupan kami Tuhan.
Haleluya, ku bersyukur hanya padamu, Yesusku, Allahku. Oh Tuhan Allah yang berkuasa, selama-lamanya ku lewati setiap hal bersamamu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Oh, Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Tanpamu ku bukan siapa-siapa. Haleluya. Oh Allahku yang berkuasa selama-lamanya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Yesusku. Engkaulah segala-galanya dalam hidupku Bapa, dan ku tak dapat hidup tanpamu. Amin. Bapa, itulah kekuatan setiap kita. Dialah Allah kita. Dan pada saat ini kita akan melihat tentang law of seed time and harvest, musim menabur dan menuai, sebagaimana kitab Kejadian pasal ke-8 ayat 22 berkata demikian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama bumi masih ada, while the earth remains. Selama bumi masih ada, Alkitab mengatakan seed time and harvest shall not cease. Jadi tidak akan pernah berhenti. Musim nabur dan musim menuai tidak pernah berhenti. Ketika Tuhan menciptakan kehidupan pertama, Tuhan memberikan satu ability, kemampuan untuk bertumbuh dan multiply. Bagaimana caranya? Yaitu dengan prinsip sowing, menabur dan reaping dan menuai. Dan panen itu dapat muncul dari benih yang kita tabur. Kejadian berkata selama bumi masih berada, bumi masih ada, menabur dan menuai tidak akan pernah berhenti. Demikian juga yang dikatakan dalam kitab Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-9, sebuah kekuatan bagi setiap kita yang mungkin hari-hari ini kita berpikir, Tuhan, hidupku ini kok gak pernah menuai, tetapi Alkitab berkata begini. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu, artinya jangan bosan. Karena ada waktunya bosan, jangan jemu-jemu. Seseorang kalau menabur terus, tidak pernah panen, akan bosan. Seorang petani yang dia nanam benih dan tidak panen, akan putus asa. Dan setiap kita ada titik bosan, ada titik di mana kita mengalami discourage, kecewa. Kita mengatakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, for in due season, kalau sudah musimnya tiba, waktunya tiba, kata Alkitab, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dari bagian ini kita melihat bahwa Tuhan itu punya
timetable sendiri. Beda dengan timetable kita. Kitab Kejadian mengajar kita yang namanya tabur tuai itu ada. Dan selama bumi masih ada, yang namanya seed time, musim nabur dan harvest tetap ada. Kalau orang bilang nggak ada itu musim tabur tuai, nggak percaya saya. Alkitab yang berkata, Kitab Kejadian, selama bumi still remains, selama bumi masih ada, seed time and harvest tetap ada, nggak akan berkurang, nggak akan berhenti. Nabur dan panen nggak akan pernah berhenti. Dan kitab Galatia mengajarkan pada kita jangan bosan kalau engkau menabur kebaikan. Karena in due season, pada waktu musim yang sudah tepat waktu, sudah waktunya, kamu akan menuai. Dari sini kita melihat 3 hal bagaimana timetable-nya Tuhan itu berbeda dengan kita. Timetable Tuhan bisa bicara tentang quick return, panennya cepat, tapi juga ada yang slow return. Berbicara tentang proses, kok lama sekali. Timetable Tuhan beda dengan kita. Kita berharap cepat, tapi justru yang kita temukan adalah slow return. Kembalinya lambat, proses, dan bisa bicara sampai seumur hidup kita. Tapi ada 3 hal yang kita akan lihat bicara tentang timetable Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, for in due season we shall reap if we do not lose heart. In due season. Ada musim yang sudah jatuh temponya, sudah waktunya. Kita pasti akan panen asal tidak lose heart atau menjadi lelah. Yang pertama, Tuhan itu yang menimbulkan panen, bukan kita. Kita tidak bisa menumbuhkan, Tuhan yang menumbuhkan. Dan Dia, Allah, yang menimbulkan panen terhadap benih yang kita tabur. Entah taburnya sengaja atau tidak, itu prinsip. Kalau saya menjatuhkan benih jagung, gak sengaja. Saya tidak perlu bicara kepada tanah, tanah tumbuh sekarang. Gak perlu, karena Allah yang menumbuhkan. Sengaja atau tidak sengaja. Tetapi prinsip pertama adalah Allah lah yang menimbulkan panen dari benih yang kita tabur. Dan yang kedua, Tuhan tidak pernah terlambat. For into season. Kalau musimnya sudah jatuh tempo, sudah tepat. Kata Alkitab dikatakan kalau sudah datang waktunya. Kalau sudah datang waktunya, kata firman Tuhan pasti panen. Jadi yang kedua, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu memberikan panenan dalam waktu yang tepat untuk kebaikan kita. Yang ketiga, dari bagian ini kita belajar hasil panen itu memiliki natur yang sama dengan benih yang kita tabur. Hasil panen itu memiliki natur yang sama dengan benih yang kita tabur. Kalau saya menabur benih jagung, mustahil saya panen durian. Mustahil pula saya berharap panen semangka kalau saya nabur biji jeruk. Hasil panen memiliki natur yang sama dari benih yang kita tabur. Kalau benihnya baik, kita mengalami good harvest, panen baik. Kalau benihnya jelek, bad harvest. Jadi penting sekali dalam hidup ini kita memperhatikan benih apa yang kita tabur. Benih tidak hanya semata-mata harta, benih juga tidak semata-mata tentang kekayaan kita, tapi benih berbicara banyak hal. Benih apa yang kita tabur hari-hari ini? Mungkin ada banyak benih yang kita tabur dan kita tidak mengalami panen. Tapi Alkitab berkata, pasti panen. Dan dikatakan jangan lose heart, jangan menjadi lelah, jangan menjadi kecewa. Dari bagian ini kita juga belajar, apa sih yang harus kita lakukan selama masa menanti panen. Petani nabur, dia berharap panen. Seseorang yang menabur dengan intentionally, dengan sengaja,
Walaupun dia berkata, enggak aku enggak berharap kok, enggak berharap panen. Di dalam dasar hati kita berharap kalau misal kita nabur, walaupun mungkin kita tidak ingin menuai, Allah pasti akan memunculkan panenan. Karena itu prinsip. Apa yang kita tabur, kita pasti panen. Itu sebabnya perhatikan baik-baik apa yang kita taburkan. Karena hasil panen naturnya sama dengan benih yang kita tabur. Gak mungkin beda. Itu sebenarnya kita perlu berhati-hati. Kita misal menabur kata-kata jelek, kata-kata jahat, kata amsal, siapa suka menggemakannya, suka mengucapkannya, dia akan memanen hasilnya. Panen itu biasanya hasilnya jauh lebih banyak ketimbang benih yang ditabur. Misal saja mengucapkan satu kata-kata kotor kepada anak kita, satu saja, kita akan memanen lebih banyak daripada yang kita tabur. Barang siapa suka menggemakannya atau mengucapkannya, dia akan memanen hasilnya. Betapa pentingnya kita memperhatikan apa yang kita tabur. Selama bumi masih ada, kata kitab Kejadian, seed time and harvest tidak pernah berkurang. Musim menabur dan musim panen tidak akan pernah berkurang. Dan kita pasti menginginkan panenan yang baik dari apapun, entah disengaja atau tidak. Kadang-kadang kita nggak sengaja. Tetapi pasti apa yang kita tabur, kita akan panen. Jadi bagaimana ketika kita harus menanti masa-masa menunggu tadi. Yang pertama, kita menolak untuk discourage. Karena kita bisa jemu, maka kita bilang jangan jemu-jemu. Jangan jadi lelah. Jangan bosan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu banyak menabur kebaikan. Banyak menabur doa, banyak menabur pelayanan, banyak menabur sesuatu yang baik. Dan sepertinya tidak ada panenan. Don't lose heart, jangan menjadi kecil hati. Jangan discourage, jangan menjadi kecewa. Karena bagian firman Tuhan berkata jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Yang pertama selama masa menanti panen, menolak untuk discourage karena Tuhan berjanji dia akan memberikan abundant harvest, panen yang melimpah. Dan yang kedua, selama masa menanti, his harvest, panenan Tuhan itu digaransi. Ada garansinya, Tuhan yang bilang. Ada garansinya. Makanya dia berkata, jangan jemu-jemu. Jangan bosan, karena kalau sudah tiba waktunya, datang waktunya, kita akan menuai. Berarti panenan Allah itu digaransi, ada garantinya. Saat ini ketika kita sedang dalam perenungan, perhatikan baik-baik apa yang kita tabur. Entah sengaja atau tidak, karena pasti menuai. Menabur angin, menuai badai. Artinya panenan jauh lebih besar, tidak pernah lebih kecil. Jadi kalau hari-hari ini kita melihat bahwa kita rajin menabur yang baik, saya mendorong kita menabur yang baik. Good seed, benih yang baik mendatangkan good harvest, panenan yang baik. Saya akan tutup dengan kesaksian sederhana. Saya punya adik Benny. Adik saya banyak, 6, adik saya 6. Saya punya mama saya itu sederhana. Pelayanannya pelayanan di gereja, waktu itu pelayanan yang tidak umum. Biasanya kan kalau pelayanan orang tua itu doa, kunjungan, choir. Tapi mama saya ini pelayanannya adalah merias jenazah. Jadi kalau ada jemaat yang meninggal, nah mama saya yang merias dengan satu temannya. Dan mama saya selama hidup diberi kesempatan pelayanan, iya kalau ada jenazah dia rias. Dia akan rias, di gereja dia akan rias. Hidup mama saya seperti itu, sederhana. Doa dia pendoa. Tapi satu ketika mama saya meninggal. Dan yang saya perhatikan itu adalah banyaknya pelayat. Kan saya suka memperhatikan itu, banyaknya pelayat. Yang bahkan saya nggak kenal pelayat-pelayat ini. Dan dari pelayat-pelayat yang datang ini kebanyakan berkata begini, mamamu ini banyak nabur. Saya takut nabur sesuatu yang jahat.
mamamu ini banyak nabur. Walaupun dia seorang janda, tetapi seringkali nabur sesuatu yang sederhana. Kalau ada orang lain atau jemaat yang mengalami kesulitan, mama saya tabur. Sehingga satu ketika adik saya bilang begini, karena waktu itu adik saya tinggal di Kota Blitar. Dia bilang begini ke saya, Khalid, aku ini memanen taburannya mama. Ya saya berharap dia tidak memanen sesuatu yang buruk, tapi dia bilang, mama selama hidup tuh suka nabur sederhana-sederhana. Adik saya biasa ke pasar belanja. Dan dia suka cerita kalau pulang dari pasar, sepeda motornya yang diparkir di parkiran sepeda motor itu, di sepeda motornya di cantolannya itu ada saja yang nyantolin. Entah tahu, entah tempe, entah telur. Ben, jangan-jangan ada orang belanja salah nyantolin. Saya bilang, enggak, saya sampai tunggu lama, enggak ada yang ngeklaim. Dia bilang, sering ngalami gitu. Nanti kadang-kadang ketika dia sakit, ada aja orang yang mendatangi rumahnya. Dan sampai hari ini saya melihat dia mengalami musim panen dari taburan sederhana. Karena panen itu jauh lebih besar daripada benih yang kita tabur. Izinkan firman Tuhan ini menguatkan kita. Jangan bosan, jangan jadi jemu, jangan discourage. Kalau banyak sudah menabur yang baik, pilihlah menabur yang baik. Karena pastilah taburan itu akan panen. Tidak usah bingung dengan orang yang banyak menabur kejahatan, menabur sesuatu yang buruk. Prinsip ini berlaku, universal. Prinsip hukum tentang menabur dan menuai. Tuaian jauh lebih banyak daripada yang ditabur. Sebab selama kita hidup, Alkitab mengatakan jangan bosan kalau kamu melakukan kebaikan. In due season, kalau sudah datang waktunya, kamu akan panen. Asal jangan jadi lelah. Kalau hari ini kau lelah, bangkitkan kembali imanmu. Percayalah bahwa panennya Allah digaranti. Ada garansinya. Kalau lelah menabur pelayanan, pagi saat ini bangkitlah. Percayalah bahwa apa yang kita tabur ada panenannya. Kalau engkau berkata lelah Tuhan aku nabur doa terus. Percayalah akan ada panen. Kalau engkau menabur kebaikan, memperhatikan orang, percayalah panennya pasti tiba karena digaransi oleh Tuhan. In due season, pada waktunya. Kadang due seasonnya Tuhan itu quick respon, datang cepat, tapi juga slow respon. Tapi prinsipnya adalah don't discourage, jangan menjadi lelah. Kiranya renungan ini menguatkan setiap kita. Kita memuji menyembah Tuhan, tapi akan saya doakan Bapak Ibu semua di tempat dimanapun kau ada saat ini. Engkau yang kecewa, engkau yang marah, engkau yang sedang kelelahan. Saat ini berdoa, Tuhan dimanapun kami yang sedang mengikuti perenungan hari ini, jamah setiap kami, bangkitkan kembali. Firman-Mu meneguhkan kami, selama bumi masih ada, hukum tabur tuai tetap berlaku dan tidak pernah berkurang. Dan Galatia mengajar kami, jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu melakukan hal yang baik. Karena sudah datang waktunya kamu akan panen. Asal tidak menjadi lelah. Saat ini kuatkan, teguhkan setiap kami. Bangkitkan kembali semangat untuk menabur doa. Bangkitkan kembali semangat untuk menabur dalam pelayanan. Bangkitkan kembali kami semangat untuk menabur yang baik. Benih yang baik akan menghasilkan panenan yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, dimanapun kami ada. Roh Allah membangkitkan setiap kami, menghibur, menguatkan setiap kami. Bahkan sedang dirudung masalah. Saat ini kami berdoa dan mempercayai Tuhan Kau melakukan kebaikan. Bahkan sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan Engkau yang berkata, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Tangan surgawi menjamahnya saat ini juga mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan. Terpuji nama Tuhan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas
atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Turunkan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Sepanjang hari ini kami mengalami kemurahan Tuhan. Sepanjang hari ini kami mengalami kebaikan Tuhan. Tuntunlah langkah kami ya Tuhan. Roh Allah menuntun, menghibur dan menguatkan setiap kami. Biar berkat daripada Allah, berkat dari Allah surgawi, Bapa surgawi melimpah dalam kehidupan setiap kami. Memampukan kami menjalani hari-hari ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami menjalani hari ini. Amin. Amin. Tuhan Haleluya. memberkati.